Saudara, ada banyak sekali beberapa alternatif pilihan yang bisa digunakan oleh orang tua untuk menerapkan teknik pola asuh atau parenting kepada anak-anaknya. Dan saat ini di tengah berkembangnya zaman juga ada banyak sekali modifikasi parenting yang mungkin bisa menjadi referensi untuk orang tua. Dan saat ini Nitya sudah bersama dengan Vidya Loka, seorang psikolog klinis anak, dan kita akan berdiskusi soal hypnoparenting, salah satu modifikasi antara hipnotis dan parenting yang bisa diterapkan untuk anak sejak usia dini. Kita akan langsung berdiskusi dengan Mbak Vidya Loka. Om Swastiastu, Kak Vidya. Kabar baik hari ini ya. Istilah hypnoparenting, Kak Vidya. Sekarang kan mungkin karena sudah modern, juga modifikasi pola asuh juga sudah semakin banyak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak Vidya, sebenarnya hypnoparenting itu seperti apa? Pola asuhnya seperti apa? Tekniknya seperti apa? Baik, hypnoparenting itu adalah salah satu metode yang artinya kita menggabungkan teknik hipnosis dan parenting. Hipnosis itu apa? Hipnosis itu adalah proses mentransfer informasi langsung kepada anak tanpa dikritisi, sehingga ini akan mencegah anak untuk membantah, melawan, membangkang. Ya, itu adalah hal-hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang tua. Jadi kita mengidam-idamkan anak yang patuh, anak yang penurut, dan anak yang mudah dibentuk. Melalui hypnoparenting ini, para orang tua akan sangat mudah untuk menjadikan anak seperti apa yang kalian mau. Mentransfer nilai-nilai, value, kemudian sifat-sifat yang kita inginkan, itu akan lebih mudah menggunakan hypnoparenting. Baik, berarti hypnoparenting ini sebenarnya bisa diterapkan oleh orang tua tanpa profesional, Kak Vidya, atau seperti apa? Bisa dengan orang tua saja? Awalnya bisa dengan orang tua saja, maksudnya orang tua saja bisa melakukannya, tetapi untuk prakteknya boleh konsul dulu ke profesional untuk latihan cara-caranya. Oke. Kak Vidya, untuk teknisnya gimana? Kan Kak Vidya sebagai seorang psikolog anak, sebagai orang tua juga. Nah, di lapangan ini prakteknya hypnoparenting itu yang sederhana seperti apa, Kak Vidya? Sederhananya adalah seperti memberikan perintah dan mendongeng. Ya, seperti mendongeng sebelum tidur. Jadi, tapi mendongengnya berbeda dengan yang biasanya dilakukan. Dengan hypnoparenting ini nanti kalau misalnya sudah konsul ke profesional akan diajarkan cara mendongeng supaya anak lebih mendengarkan. Oke. Karena kalau mendongeng itu anak juga langsung bisa berimajinasi begitu ya Kak Vidya ya, dan pesan orang tua juga sampai ke anak. Tantangannya nih Kak Vidya, kan pasti pada saat orang tua baru-baru menerapkan ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menghambat atau membuat hasilnya tidak maksimal. Itu apa saja biasanya Kak Vidya? Yang menjadi tantangan adalah belum terbiasa aja. Anak belum terbiasa berkomunikasi dengan kita atau belum terbiasa dengan perubahan komunikasi yang orang tua terapkan, dan orang juga belum terbiasa untuk melakukan ini. Jadi semuanya sifatnya tentang kebiasaan. Oke, berarti yang penting dari awal. Oke, kalau bisa bicara soal kebiasaan, usia berapa Kak Vidya ini hypnoparenting sudah bisa diterapkan ke anak? Sejak kecil dia akan terbiasa dengan ritme suara kita, kemudian cara kita berbicara, dan orang tua pun juga terbiasa dengan bercerita panjang lebar. Oke, meskipun anak belum mengerti, tapi sudah harus dibiasakan sejak dini mendongeng itu ya Kak Vidya ya? Iya benar, dia harus terbiasa. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau di keluarga kan ada ibu dan ayah Kak Vidya? Apakah ibu dan ayah dua-duanya harus bisa teknik ini, atau hanya ibu saja, atau seperti apa Kak Vidya? Oke, sebenarnya ini idealnya bisa diterapkan oleh kedua orang tua, tetapi saya memahami bahwa teknik ini tidak mudah dan memerlukan pengorbanan dan pelajaran untuk penerapannya, sehingga menurut saya paling tidak ada satu orang yang bisa, dan kalau bisa itu ibu ya, karena ibu adalah pelekat utama dari anak. Oke, berarti ayah sebagai pendukung mungkin seperti itu ya Kak Vidya ya. Yang penting salah satu figur orang tua ada yang bisa menerapkan itu. Gimana tipsnya Kak Vidya supaya bisa berhasil dan utamanya konsisten untuk bisa menerapkan ini dari anak usia dini sampai anak-anak kemudian sekolah nanti Kak Vidya? Tipsnya adalah konsisten, supaya bisa konsisten kan ya. Tipsnya adalah jangan pantang menyerah. Kadang anak menampilkan perilaku-perilaku yang tidak kita harapkan, tetapi jangan menitik beratkan itu pada kesalahan anak. Jadi selalu introspeksi diri, selalu koreksi diri, apakah ada informasi yang belum kamu sampaikan pada anak, atau adakah hal-hal yang kamu kurang jelas beritahu pada anak. Jadi orang tua harus selalu koreksi dirinya sendiri sebelum mengkoreksi anak. Oke. Di tengah-tengah kalau misalkan orang tua mungkin merasa kenapa ini tidak berhasil kayaknya Kak Vidya. Nah, apakah yang seperti itu wajar Kak Vidya? Wajar sekali. Jadi mungkin ada salah transfer informasi. Maksudnya cara menjelaskan kepada anak kenapa dia tidak boleh melakukan sesuatu itu yang kurang jelas. Dan cara mengapa anak
menjelaskan kepada anak mengapa ia harus berperilaku baik, itu yang kurang jelas. Jadi semuanya seperti miskom ya, salah miscommunication gitu sama anak. Sehingga pada akhirnya yang penting informasi yang kamu inginkan jelas diterima oleh anak. Caranya adalah koreksi. Caranya adalah lihat apakah anak berhasil menampilkan perilaku yang kita maksud. Kalau dia udah berhasil, berarti transfer informasi sudah jelas. Kalau dia masih berarti transfer informasi belum jelas. Oke, berarti kuncinya adalah selain menerapkan itu harus ada proses introspeksi juga dari orang tua begitu ya, terkait dengan bagaimana penyampaian informasinya ke anak. Baik, terima kasih banyak Kak Vidya informasinya. Mudah-mudahan hipnoterapi ini bisa diterapkan juga bagi orang-orang tua yang ada di rumah. Baik saudara, itu dia tadi sekilas tentang hipnoterapi, dan ini ternyata bisa diterapkan oleh orang tua pada saat anak berusia berapa saja, dan tentunya diperlukan konsistensi antara orang tua dan juga anak, terutama dalam menyampaikan informasi kepada anak. Dewi Nitya, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.